Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini materi baru nih. Oke, kita lanjut aja ya ke materinya langsung. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Jadi, sistem komputer itu tidak akan pernah bekerja kalau salah satu dari perangkat keras atau perangkat lunak tidak bekerja bersama-sama. Jadi, antara perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama. Oke, lanjut. Sistem perangkat keras. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen, yaitu 1. Komponen alat masukan atau input device. 2. Komponen alat pemproses atau processing device. 3. Komponen alat keluaran atau output device. Yang keempat, komponen alat simpanan luar atau storage. 5. Komponen pendukung. Alat masukan. Alat masukan atau input device, alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Beberapa alat masukan mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Alat P/O demikian disebut terminal. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu 1. Keyboard, 2. Pointing device, 3. Scanner, 4. Sensor, 5. Voice recognizer. Oke, keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol. Pointing device. Yang termasuk dalam peralatan pointing device adalah 1. Mouse, 2. Touchscreen, 3. Light pen, 4. Decoder graphics table. Touchscreen, layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Light pen menyentuh layar monitor dengan pena, posisi sentuhan di layar akan lebih tepat dan teliti. Decoder graphic table digunakan untuk membuat grafik atau gambar dengan cara menghubungkan dua buah titik di grafik tablet dengan alat yang menyerupai pen. Scanner merupakan alat perubahan slide, foto hitam putih maupun warna teks formulir, juga gambar desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Bagaimana benda-benda tersebut dibaca? Tergantung tipe scanner yang digunakan. Yaitu contohnya tipe moving scanner, tipe hand scanner, dan tipe flatbed scanner. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Data analog dikumpulkan oleh alat sensor dan dimasukkan ke pengubah AD atau C yang selanjutnya diproses oleh komputer. Kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Kamera record atau camcorder, sensor untuk menangkap objek yang bergerak. Voice recognizer, biasa disebut speech recognizer, yaitu alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Alat pemproses. Alat pemproses atau processing device, alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat pemproses terdiri dari 1. Central Processor atau CPU, 2. Main memory, 3. I/O unit. Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program.
Pada komputer mikroprosesor ini disebut mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian utama. 1. Unit kendali atau control unit. 2. Unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit. 3. Unit penyimpanan berukuran kecil atau register. Memori utama atau main memory. Memori utama terdiri dari 1. Random access memory atau RAM. 2. Read only memory atau ROM. RAM digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Sedangkan ROM atau read only memory, memori ini hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Alat keluaran. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, tulisan. Ada huruf, kata, angka, karakter, dan simbol-simbol khusus. Kedua, image, yaitu grafis atau gambar. Yang ketiga adalah suara, yaitu musik atau omongan. Alat keluaran berbentuk hard copy device dan soft copy device. Nah, apa sih hard copy device? Jadi, hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umumnya dipergunakan adalah printer, plotter, jenis-jenis printer nih. Yang pertama, 1. Dot matrix. Yang kedua, inkjet printer. Yang ketiga, laser. Kalian bisa lihat nih contoh gambarnya di sebelah. Nah, plotter, alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft atau lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device yaitu ada monitor dan speaker. Monitor dan speaker. Monitor CRT atau cathode ray tube. Monitor layar datar atau flat panel display. Kalian bisa lihat contohnya gambar di bawah ini. Alat simpanan luar, external memory ataupun external storage adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya, internal memory terletak di dalam CPU, external memory berada di luar CPU. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya merupakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis external memory cukup banyak, yaitu ada floppy disk, hard disk, compact disk atau CD, dan digital versatile disk atau DVD, ada magnetic tape, dan terakhir adalah flash disk, yaitu yang sangat-sangat simple, bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Floppy disk, cakram liuk atau disket, dalam bahasa Inggris disebut floppy disk, adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur, dan dilapisi lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Media yang dipakai menulis data pada floppy adalah floppy drive. Floppy disk ada 2 macam. Ada floppy 5.25 dan floppy 1.44. Hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang sering digunakan yaitu yang pertama, ATA, Advanced Technology Attachment. Yang kedua, ada SATA, Serial ATA. Yang ketiga, SCSI, atau Small Computer System Interface.
ATA dan SATA biasanya digunakan untuk proses SCSI, digunakan untuk server. Perhitungan besar kapasitas hard disk, misalkan HDD dengan kapasitas 320 GB, yang dimaksud dengan 320 G itu adalah 320 miliar bit pas. Sedangkan hitungan sebenarnya 1 GB itu bukan 1000 MB, tapi 1 GB sama dengan 124 MB dan 1 MB adalah 1000 KB. Tapi 1 MB yaitu 124 KB. Dan 1 KB bukan 1 bytes, tapi 1 KB adalah 124 bytes. Sehingga 320 miliar bytes sama dengan 298 GB. Dengan perhitungan 320 miliar dibagi 124 dibagi 124 dibagi 124 sama dengan 312.500.000 kilobytes. Sedangkan kalau yang 80 GB juga sama. 80 GB sama dengan 80 miliar bytes pas. 80 miliar dibagi 124 dibagi 124 dibagi 124 sama dengan 78.125.000 KB sama dengan 76.294 MB sama dengan 74,5. Komponen pendukung. Komponen pendukung merupakan komponen yang melengkapi kerja dari komputer. Contohnya, 1. Motherboard atau mainboard. 2. Power supply. 3. VGA card dan sound card. 4. Case. Motherboard merupakan komponen terpenting dalam PC karena sebagai komponen circuit board utama yang menghubungkan banyak komponen lain melalui dari CPU atau prosesor, RAM, video, card, hard disk, dan seterusnya. Jenis dari motherboard ditentukan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan nantinya. Kita dapat melihat dan menentukan prosesor apa yang dapat digunakan oleh suatu motherboard dengan cara melihat kode jenis soketnya. VGA, Video Graphics Adapter. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Tujuan pemakaian untuk grafis atau game. Saat ini ada VGA dengan memori 16, 32 hingga 128 MB. Yang sering dipakai Nvidia, ATI Radeon, dan lain-lain. Sound card. Perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Perangkat ini kurang lengkap jika tidak ada speaker. Karena itu, kita perlu menghubungkan speaker dengan sound card yang telah terpasang dengan sebuah kabel yang disambung langsung ke sound card. Power supply. Secara garis besar, power supply elektrik dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Power supply linear, 2. Switching power supply. Berdasarkan konektor power supply dibagi dua jenis, AT atau 12 output, mempunyai 2 konektor, dan ATX atau 20 output, mempunyai 1 konektor. Case standar, case modifikasi. Nah, yang di kiri adalah case standar dan yang kanan adalah case modifikasi. Sistem perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah suatu komponen perangkat komputer yang secara fisik hanya dilihat oleh manusia. Perangkat lunak komputer untuk mengontrol perangkat keras atau sebagai data yang diprogram dan disimpan secara digital dalam bentuk aplikasi, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dan contohnya ada operating system atau OS, driver-driver pendukung hardware, software aplikasi, dan software open source. Macam-macam software. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu A. Pengolahan kata atau word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh, ada WordStar, Microsoft Word, AMI Pro, dan WordPerfect. B. Pengolah angka, spreadsheet, berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti penggunaan perhitungan, laporan, keuangan, dan grafik. Contoh, ada Lotus 123, Quattro Pro,
Microsoft Excel, Symfony, dan terakhir ada SuperClash. Pengolahan data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. Contoh, ada FoxPro, Clipper, Microsoft Access, dan Visualfox Pro. B. Multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp, Audio Pro, iMP3 untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. Kemudian Real Player, Sync, AutoZer Audio dapat digunakan untuk menonton film atau VCD. B. Komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi komputer antar dua komputer atau lebih, contohnya adalah LabLink, PC Anywhere, Procom Plus. Aplikasi internet yang umum digunakan adalah untuk browsing, email, chatting seperti Internet Explorer, UC Browser, dan Chrome. Sekilas tentang laptop. Kelebihan laptop dibanding PC. Yang pertama, mobilitasnya tinggi. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, quality control standar pabrikan. Yang keempat, fitur yang lebih lengkap. Yang kelima, biasanya disertai OS yang asli. Kekurangan. Yang pertama, spesifikasi hardware tidak dapat dirubah-rubah. Yang kedua, sedikit komponen yang dapat di-upgrade. Yang ketiga, biaya perawatan lebih mahal. Yang keempat, harga yang jauh di atas PC. Itu sih pastinya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you. Bye-bye.